Halo semuanya, kali ini saya akan membahas alur cerita Naruto Shippuden, awal mula Kaguya turun ke bumi dan pengguna cakra pertama di bumi. Video ini adalah full spoiler. Jika kalian ingin menonton film fullnya, kalian bisa lihat di Naruto Shippuden episode 460 yang berjudul Kaguya Otsutsuki. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, tidak ada salahnya jika kita intro dulu. Beribu-ribu tahun lalu, pada suatu hari terlihat seperti meteor jatuh ke bumi yang ternyata adalah pohon suci. Saat pohon suci tersebut jatuh dari langit, seekor katak terlihat seperti memperhatikan. Jauh dari sebelum Kaguya turun ke bumi, sudah ada katak yang tinggal di bumi. Katak ini adalah Gamamaru. Katak ini bisa berbicara dan mempunyai kekuatan Sennin. Ratusan tahun pun berlalu sejak jatuhnya pohon suci ke bumi. Ternyata kini sudah ada dua desa berdiri di dekat pohon suci, yaitu desa Sonokuni dan Kanokuni. Pada suatu malam, Raja Tenji dan prajuritnya dari desa Sonokuni melihat cahaya menjauh dari pohon suci. Sang raja pun menyuruh prajuritnya untuk mengikuti cahaya itu. Dan tepatnya di hutan bambu cahaya itu mendarat, yang ternyata sumber cahaya mereka ikuti itu adalah Kaguya Otsutsuki. Keesokan harinya, Kaguya pun disuruh prajurit yang menemukannya menghadap ke Raja Tenji yang berasal dari negara Sonokuni. Dari sinilah kedekatan Kaguya dan Pangeran Tenji. Kaguya sendiri belum mempunyai kekuatan layaknya dewa, hanya saja dia bisa membuat orang pingsan dan terpental di dekatnya. Kaguya juga mengatakan bahwa dia melindungi pohon suci. Singkat cerita, Kaguya pun diperlakukan layaknya ratu kerajaan. Dia juga mempunyai pengikut setia bernama Aino yang diberikan Pangeran Tenji untuk memenuhi semua kebutuhan Kaguya. Di lain tempat, Tenji dan pemimpin Konosuni menyulut sengketa perbatasan. Pemimpin Konosuni pun mengancam jika tidak memberikan lahan perbatasan itu, maka peperangan akan terjadi. Akan tetapi Tenji berusaha untuk mencegah peperangan dengan memberikan lahan perbatasan itu, karena Tenji tidak ingin rakyatnya menderita karena peperangan. Selain itu juga, Tenji mengetahui kalau pasukan musuh jauh lebih banyak. Kalaupun peperangan terjadi, tidak akan mungkin negara Sonokuni menang, katanya kepada pengikut setianya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tenji pun memperhatikan Kaguya. Saat Kaguya terus-terusan menatap ke langit yang dipenuhi bintang, Tenji pun menghampiri Kaguya. Tenji berkata, "Setiap malam aku selalu melihatmu menatap langit. Apa kamu sedang menunggu seseorang? Kalau memang benar, tidak apa. Mulai sekarang, kapanpun kau merasa sendirian dan ingin menatap langit, aku akan berada di sampingmu. Apa ada sesuatu yang kau inginkan?" kata Tenji. Kaguya pun berkata, "Yang kuinginkan hanyalah perdamaian tanpa adanya peperangan," kata Kaguya. Keesokan harinya, negara Konosuni membuat masalah kepada petani dengan memanah di dekat mereka. Berita itu pun terdengar kepada Tenji, akan tetapi Tenji ingin mewujudkan perdamaian. Siapa yang melakukan perlawanan terhadap negeri Konosuni akan dijatuhi hukuman mati. Tenji berniat negosiasi supaya tidak ada peperangan, tapi itu semua nampaknya akan sia-sia. Malam harinya, negeri Konosuni membawa banyak pasukan ke perbatasan untuk menyerang Sonokuni. Pengikut setia Tenji langsung menuju ke tempat Kaguya untuk memberitahu situasi kepada Tenji. Sepertinya Tenji dan Kaguya baru saja melakukan ritual membuat anak. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Tenji lantas pamit kepada Kaguya. Tapi Kaguya bertanya, "Apa kamu akan berperang?" Tenji menjawab, "Tidak, tapi mewujudkan perdamaian." Sebelum pergi ke perbatasan, Tenji pun menyuruh Kaguya untuk bersembunyi bersama sebagian pengawal dan pembantu Kaguya. Ternyata ada salah satu pengawal Kaguya yang berkhianat dengan menuliskan surat kepada musuh kemana Kaguya akan bersembunyi. Dan secara tiba-tiba tempat persembunyian Kaguya diserang pasukan Konosuni.
Ternyata pemimpin Kanosuni ini sangat terobsesi sekali memiliki Kaguya karena paras kecantikannya. Pemimpin K berkata kepada Aino, negeri Shou sebentar lagi akan hancur. Maka apapun semua yang dimiliki Tenji akan menjadi milikku, kata pemimpin K. Saat Kaguya sudah terpojok, maka prajurit K ingin menangkapnya. Kaguya pun mengeluarkan kekuatannya sehingga mereka terpental. Saat kedua kalinya prajurit itu ingin menangkapnya, tiba-tiba tubuh prajurit itu pun hancur seketika. Saat pemimpin Kanosuni dan prajurit yang tersisa sudah ketakutan. Di saat itu pula Aino pun langsung menarik Kaguya untuk lari. Salah satu pembantu Kaguya tertinggal dan ditangkap oleh pemimpin Kanosuni. Keesokan harinya, pembantu Kaguya yang ditangkap pun disuruh mengaku di depan Tenji kalau Kaguya lah penyebab akan adanya peperangan Kanosuni dan Sonokuni. Karena Kaguya telah membunuh prajurit dari Kanosuni. Tenji pun dibuat pilihan oleh pemimpin Kanosuni atau pernyataan palsu. Kalau Tenji tidak membunuh Kaguya, maka peperangan pun akan terjadi. Seandainya Kaguya pun akan dibunuh Tenji, peperangan tetap akan terjadi karena keserakahan kekuasaan kepemimpinan Kanosuni. Dengan berat hati, Tenji pun menyuruh pasukannya untuk membunuh Kaguya, hanya untuk menghindari peperangan pernyataan palsu Kanosuni. Setelah Kaguya tahu kalau dia ingin dibunuh oleh Tenji, Kaguya pun memutuskan untuk pergi ke tempat pohon suci atau Shinju. Tapi sebelum sempat sampai ke pohon suci, Aino mati terkena anak panah pasukan Sonokuni karena melindungi Kaguya. Sehingga Kaguya pun merasa sangat terpukul dan memutuskan untuk memakan buah cakra yang tadinya ia ingin menjaganya saja, beralih mengkonsumsinya karena terpojok. Akhirnya Kaguya pun langsung berubah mempunyai tanduk akibat buah cakra yang dikonsumsinya. Lantas Kaguya pun langsung menggunakan Mogen Tsukuyomi. Akhirnya semua pun terkena Mogen Tsukuyomi dari Kaguya. Di akhir film, Kaguya pun mendekati Tenji sebelum sempat seutuhnya tersegel. Tenji bertanya, siapa kau sebenarnya Kaguya? Dan Tenji pun tersegel Mogen Tsukuyomi seutuhnya. Kaguya pun berkata sambil memegang perutnya, aku akan memimpin dunia ini bersama anak-anakku. Dan film pun tamat. Di video berikutnya saya akan membahas kisah Hagoromo dan Hamura, anak dari Kaguya Otsutsuki sendiri. Dan itu tadilah kisah Kaguya, dewi yang baik hati berubah menjadi iblis karena sakit hati. Sebelum kalian meninggalkan channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sampingan ya? Iya lah bodoh. Ini benar dulu. Mau kemana lah? Kumuka itu. Kepala bodoh kali kau. Apa nggak kau berani? Kau lah. Ih, kumuka. Kau malah garap situ kau biar semprot. Bodoh kali kau. Mangga bos. Ngomong kuatakan lu nggak baca nih ku. Lah untuk kau keri. Lah.